rusa, rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku.
Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Oh, Kaulah kekuatan dalam hidupku, Kaulah kehidupan yang mengalir setiap saat hidupmu. Telah Kau curahkan, telah Kau limpahkan bagi orang yang menantikan-Mu. Oh, segala pujian bagi-Mu. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Sekali lagi katakan, ku melupakan, ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanmu. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan berlari kepada tujuanmu. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik oh rencana-Mu, rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku.
terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur pagi hari ini. Oh, kami mau dengarkan perkataan-perkataan-Mu lagi Tuhan. Silakan Tuhan, ajari kami. Kami tundukkan hati kami, pikiran kami, dan hati kami kepada Tuhan. Kami merindukan perkataan-perkataan. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Dengar suaranya. Oh, begitu sampai di Batam suaranya hilang. Baik, ada yang mau sharing pagi ini? Ada yang mau sharing? Pak Twin mau sharing? Oh, nggak dengar apa gimana? Mau sharing ya? Oh, nggak kelihatan berarti tadi angkat tangan. Baik. Ada bunyi, apakah? Suaranya bagaimana? Oke. Bentar ya. Oke, lanjut ya. Kemarin kita satu kata saja ya, satu kalimat saja. Dia tidak meraba-raba dan mendebak, tetapi melakukan segala sesuatu dengan mudah, bekerja dan berfirman sesuai dengan gagasannya sendiri dan sesuai dengan apa yang dilihatnya dengan matanya sendiri. Menyediakan makanan minuman rohani secara langsung bagi setiap murid yang mengikuti dia. Inilah perbedaan antara pekerjaan Tuhan dan pekerjaan manusia. Ketika manusia bekerja, mereka mencari dan meraba-raba, selalu meniru dan membuat pertimbangan berdasarkan fondasi yang diletakkan oleh orang lain untuk mencapai jalan masuk yang lebih dalam. Sudah bisa perhatikan juga cara orang-orang ya.
Kalau sudah perhatikan kayak perdebatan-perdebatan itu ya. Nah, jadi seseorang itu unggul kalau perdebatan antara manusia ya. Seseorang itu unggul kalau dia itu punya banyak pengetahuan. Gitu. Pengetahuan dari mana? Ya dari orang-orang sebelumnya. Ya, mereka akan mengutip perkataan-perkataan orang-orang ya yang dianggap berhikmat yang sebelumnya atau yang masih hidup sekarang gitu. Kalau bicara mengenai hukum, tentu yang mereka tonjolkan adalah ahli-ahli hukum dari negara lain gitu. Kalau mau lebih dalam lagi, mereka akan mengutip perkataan-perkataan yang pernah diucapkan oleh seorang ahli-ahli hukum gitu ya. Nah, itu yang dikatakan tadi ya. Jadi itu pekerjaan manusia seperti itu gitu. Jadi dia selalu menguatkan argumennya dengan banyaknya argumen-argumen daripada tokoh-tokoh sebelumnya gitu. Selalu begitu. Sementara Tuhan, dia itu atau pekerjaan Tuhan ya. Karena yang mengucapkan itu kan adalah manusia kan. Yang mengucapkan itu Yesus gitu. Nah, jadi Yesus tidak seperti itu mengajar, tidak seperti ahli-ahli Taurat tadi. Dia mengajar itu spontan. Apa saja yang dilihatnya, apa saja yang dirasakan dia mengatakan saja seperti itu. Dan ingat, dia telah mendisiplinkan dirinya. Ketika dicobai, dia selalu mengatakan, tidak, aku ini anak manusia. Ketika dikatakan, bukankah engkau anak Allah? Dia mengatakan dirinya anak manusia. Dan anak manusia itu dalam pikirannya adalah seorang yang harus taat kepada penciptanya. Karena dia cuma manusia. Lalu dia mengatakan, dari mana semua itu? Apa yang kamu katakan itu dari mana semua itu? Katanya gitu kan. Tanya-tanya orang gitu. Anak tidak dapat melakukan apapun dari dirinya sendiri gitu. Ditetapkan. Dia telah menetapkan itu. Makanya saudara ketika dia umur 12 tahun kan masih sangat muda kan. Dia pikir sudah waktunya waktu itu saudara. Ketika dia berbincang-bincang dengan para ahli Taurat itu kan. Semua. Dan pada waktu itu tentu ahli-ahli Taurat itu hanya mendengarkan. Tapi tahulah saudara para ahli Taurat itu dan imam-imam itu. Mereka itu kan hanya untuk mencari pengetahuan. Pengetahuan mereka bertambah gitu. Dan pada waktu itu juga Yesus itu kan masih anak-anak gitu kan. Ya. Nah, jadi pada waktu itu kan Yesus juga berpikir bahwa dia pada waktu itu kan benar-benar merasakan. Jadi sejak ibunya mulai cerita sama dia tentang kelahiran dia gitu kan, dia mulai berpikir lain gitu kan tentang dirinya gitu. Oh ternyata begitu ya. Jadi begitu dia ada di hadapan Pak ahli Taurat itu saudara, dia itu bisa begitu saja saudara. Entah dari mana pengetahuan dia, gitu kan? Nah, makanya dia bilang, apa kamu tidak tahu aku harus ada di rumah Bapakku katanya. Atau di versi lain dikatakan, apa kamu tidak tahu aku harus mengurusi bisnis Bapakku gitu. Nah gitu ya. Jadi sampai selanjutnya saudara, Roh Kudus mulai membimbing dia. Nah perhatikan di situ saudara, ada sebuah kerjasama saudara kalau saudara lihat gitu. Dan memang pada waktu itu saudara, ketika kan itu kan ditulis berikutnya kan, Injil itu kan ditulis sesudah kejadian itu kan. Kan bukan Yesus yang menulis kitab Injil itu. Kan penulis kitab Injil itu mengatakan, lalu dia itu kayak ada yang menyadarkan, yaitu Roh Kudus mengatakan kepadanya gitu, supaya dia itu pulang ke rumah orang tuanya gitu. Kan itu kan sudah perhatikan gitu. Nah dari sini kan sebetulnya kan yang menggerak, yang membuat
kitab Injil itu kan tentu orang yang diilhami kan ketika dia menulis gitu kan. Ya seperti misalnya sekarang saya lah, contohnya kan saya ya bicara lah apa adanya gitu. Semakin hari kan saya semakin mengerti bagaimana apa perbedaannya diri saya dengan Tuhan yang berinkarnasi itu gitu. Mulai melihat gitu. Tetapi Tuhan yang di sorga itu sekarang dia itu seperti diam saja dia. Makanya dikatakan dia itu tidak melakukan apa-apa. Dia tidak menggerakkan satu jarinya pun gitu. Jadi dia itu mengucapkan firman. Sebelumnya dia sudah mengucapkan firman itu. Bahkan dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Saudara, itu kan berikutnya juga yang menuliskan firman itu bersama-sama dengan Allah itu siapa? Juga Yohanes gitu. Itu kan berarti kan lahir daripada perenungan dia. Ketika dia menulis kitab Injil itu kan, kitab Yohanes itu kan, dia nulis gitu kan, dia mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu. Lalu dia menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Tapi miliknya itu tidak menerima dia. Tetapi barang siapa menerima dia, diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Atau diberikan otoritas untuk menjadi anak Allah. Tentu saudara, itu kan semua hasil daripada perenungan dia. Kan itu kan ditulis itu kira-kira tahun, saya lupa ya, saya nggak ada datanya lagi kan. Itu kira-kira mungkin dia di tahun 60-an, 63, atau mungkin itu sudah di tahun 80-an gitu ya. Nah, jadi ada dengar suara burung ya? Burung dari mana itu? Sorry ya, saya buka ini tadi. Burung di luar jadi masuk suara. Bentar ya. Oke, matikan kawin adalah. Oke, jadi perhatikan ya, kita coba ini sebentar ya. Karena kita ini ke saudara sedang dibawa untuk mencoba memahami saudara. Karena dari situ nanti saudara sebetulnya, disinilah saudara sebetulnya kenapa Tuhan yang Maha Kuasa ini mengatakan bahwa kalau orang tidak menerima Kristus akhir zaman gitu, dan sebetulnya dialah Kristus akhir zaman itu. Tapi ketika dia mengatakan dia itu harus terus, karena dia tahu saudara, Tuhan itu, Tuhan yang di sorga itu tersembunyi dia. Jadi walaupun karena dia kan akan menyadari juga bahwa gak mungkin ada manusia yang bisa punya pikiran seperti apa yang dikatakan dia itu gitu. Saudara lihat tadi apa yang saya coba gambarkan antara Yesus dan orang ini gitu. Dan saya juga gitu. Nah, jadi saudara, dulu kan kita kan beranjak dari itu tadi ya.
bagaimana dia tidak menebak-nebak gitu kan. Dia katakan spontan aja semua, dia katakan semua dengan mudah saja gitu. Dia nggak dibebani dengan pikiran-pikiran manusia, karena pikiran manusia itu membingungkan, saudara. Karena memang kan manusia itu kan telah kehilangan kemuliaan Allah gitu. Yang ada dalam dia itu adalah logika gitu, cara berpikir gitu. Apalagi saudara kalau logikanya itu sudah diajarin saudara sama pendahulu-pendahulu sebelumnya. Jadi kalau orang itu pintarnya karena punya pengetahuan dari orang-orang sebelumnya itu loh. Itu lebih kacau lagi. Karena dia kan merasa lebih baik daripada orang lain. Sulit sekali saudara. Sementara pikiran Tuhan berbeda dengan pikiran manusia gitu. Cara Tuhan menyelesaikan masalah pun sangat gampang sekali. Dia tidak bertele-tele dia gitu. Nah, jadi ketika saya mencoba menerangkan kepada saudara gitu kan. Nah, itu adalah proses untuk saya bertumbuh juga. Karena dengan saya menceritakan perbedaan-perbedaan itu, kita ini di sini sama-sama belajar jadinya. Makanya ketika saudara juga belajar berbicara gitu kan, bicara di sini, menyampaikan apa yang saudara alami gitu ya, mencoba melupakan keadaan diri saudara ketika saudara berbicara. Karena sering sekali begini saudara, kalau kita mengingat diri kita gitu ya, maka kita itu akan terhambat untuk mendengarkan Tuhan berbicara. Karena kan Tuhan itu berbicara, gerbangnya dari mana? Dari mulut kita, dari pikiran kita, dari dalam hati kita, dari lubuk hati kita, memancar dia. Lewatlah pikiran kita kan begitu. Oke? Nah, jadi Tuhan itu jadi ketika seseorang mulai mendisiplinkan dirinya, mulai dalam hatinya itu hanya Tuhan yang terutama, maka dia akan mulai mendisiplinkan pikirannya. Otaknya itu didisiplinkan. Tentu dengan apa? Dengan perkataan-perkataan Tuhan sebelumnya. Jadi kalau pikiran kita ini diisi dengan perkataan-perkataan Tuhan, maka Tuhan akan lebih fleksibel. Ketika kita mulai memakai perisai, kalau Tuhan kan firman itu juga perisai bagi kita gitu. Jangan takut, ngomong saja, akulah perisai. Karena di dalam diri kita itu juga iblis itu akan mencoba mengacaukan kita, supaya kita tidak mengalirkan pikiran-pikiran Tuhan. Iblis itu akan senang kalau manusia itu terus masih mengungkapkan hal-hal yang lama. Karena dengan kita itu mulai mempersilahkan Tuhan gitu, maka perkataan-perkataan kehidupan dari Tuhan itu kan mencerahkan, menghidupkan, membuat mata kita berbinar-binar, membuat hati kita itu berkobar-kobar gitu. Nah, ketika hati kita berkobar-kobar, disitulah penyiksaan atas iblis itu, karena dia kegelapan. Disitulah terangnya Tuhan dari firman yang kita dengarkan itu menerangi kegelapan itu. Gimana? Mulai memahaminya kah? Prosesnya tadi? Seperti itulah nantinya setiap hari. Tidak perlu disampai kapan. Karena memang Tuhan itu gak habis-habis. Dan memang Tuhan itulah yang jadi nanti sumber kehidupan kita.
sumber kehidupan manusia. Jadi dengan mudah saya akan mengatakan kepada saudara, yang lalu ini akan digulung semua. Dengan gampang saya bicara sama saudara bahwa akan terjadi tsunami. Tsunami roh, tsunami firman lebih kuat daripada tsunami yang kita lihat terjadi di mana-mana. Lebih kuat dia. Karena firman Tuhan yang bilang lebih mudah langit dan bumi ini berlalu daripada satu iota firman itu. Apalagi cuma masalah kita yang kecil, yang menurut kita besar sekali. Lebih mudah itu berlalu semua. Jadi begitu pikiran kita ini tidak diisi oleh firman itu. Artinya begini, pikiran kita itu tidak memikirkan firman itu. Pikiran kita ini tidak membiarkan pikiran Tuhan berdaulat dalam pikiran kita. Maka Tuhan itu juga tidak bebas keluar. Dia tetap akan tersembunyi dia. Iya. Kalau pikiran orang Allah itu adalah Yahweh, ya sudah. Dia akan membatasi Tuhan. Kalau pikiran orang itu Allah itu hanya Yesus, ya sudah, dia akan sebatas di situ. Dia hanya sebatas, Tuhannya dia hanya sebatas Yesus yang melakukan mujizat. Yesus yang naik dari kayu salib. Lalu dia itu bangkit dari antara orang mati. Lalu setelah itu menampakkan diri 40 hari. Setelah itu habislah cerita. Ataupun kalau orang itu melihat penampakan Yesus, ya hanya sebatas yang dia lihat. Yang bisa dia lihat hanya Yesus yang berjubah putih, berjubah panjang gitu kan. Hanya sebatas yang ada di Alkitab gitu loh. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh saya mau lihat dia kayak gini, ya memang iyalah, macam mana dia bisa melihat hal yang lain? Orang pandangannya sempit. Tetapi kalau orang itu pikirannya terbuka, nah gitu loh saudara. Pikiran saudara terbuka enggak? Saudara fleksibel enggak? Saudara percayakah kalau Tuhan itu selalu baru setiap hari? Saudara percayakah kalau Tuhan itu memenuhi segala sesuatu termasuk memenuhi pikiran kita? Saudara percayakah Tuhan bisa mengubah orang yang tidak tahu bicara ini menjadi bisa bicara? Iya kan? Saudara percayakah orang yang pikirannya lambat ini mungkin bisa diubah dia menjadi punya pikiran yang cemerlang? Tentu hanya dengan apa? Kan sederhana sekali saudara. Ikuti saja dia. Ikuti saja pergerakan dia. Izinkan saja air kehidupan itu mengalir. Izinkan saja saudara mengizinkan segala pikiran Tuhan, Tuhan yang tidak kelihatan itu menampakkan dirinya. Terbuka saja, lapar saja dan haus akan Tuhan. Punya saja pikiran seperti Yesus gitu. Anak tidak dapat melakukan sesuatu dari dirinya sendiri kalau dia tidak melihat Bapanya melakukannya. Itulah pikiran Kristus. Dia mendisiplinkan dirinya dengan pikiran itu saudara. Gitu ya. Coba kita lanjut lagi.
Ya. Jadi tidak menggunakan pengetahuan yang berasal dari manusia manapun. Sebaliknya, kenapa? Kok bisa? Salah ya? Ini kan? Oh iya. Dah. Ya? Oke, baik. Jadi, bekerja dengan cara demikian ribuan kali lebih bebas daripada pekerjaan yang manusia lakukan. Bagi manusia, Tuhan tampak seolah-olah tidak mematuhi tugasnya dan bekerja sekehendaknya sendiri. Tetapi semua pekerjaan yang dia lakukan itu baru. Namun, perhatikan sini sudah ada pembatas di sini ya. Ini perlu ya yang ini ya, yang ini. Ini kata pembatas ini perlu ya untuk memisahkan tadi. Menurut orang ya, katakan tadi sini ya. Menurut manusia, bagi manusia Tuhan tampak seolah-olah tidak mematuhi tugasnya dan bekerja sekehendaknya sendiri. Nah, lalu dikasih kata penghubung ini ya. Ini beda dengan tanda koma ya. Nah, kalau di sini untuk membuat perbandingan antara apa yang dilakukan oleh Tuhan itu sendiri, tetapi semua pekerjaan yang dia lakukan itu baru. Gitu loh. Bandingkan dengan yang satu tadi dengan yang ini gitu. Bagi manusia, dia seolah-olah kayak dia melanggar firman-Nya sendiri gitu loh. Makanya dia mengucapkan lagi. Karena kalau saudara lihat di perkataan sebelumnya, kalau saudara baca Taurat itu saudara, itu akan selama-lamanya katanya. Ada perkataan di situ. Keturunan Daud itu selama-lamanya katanya. Tahta Daud selama-lamanya. Saudara kan bisa menemukan itu saudara. Dalam kitab Taurat gitu. Nah, sementara Yesus mengatakan hal-hal yang baru gitu. Lalu dia mulai menjelaskan, tapi jangan kamu pikir aku meniadakan hukum Taurat. Jadi, tapi aku datang menggenapinya, menyelesaikannya, mengakhirinya. Gitu. Makanya kan ketika dia mengakhiri itu saudara, itu siapa yang bisa melakukannya? Ahli Taurat mas, hebat apa dia bisa mengucapkan perkataan itu? Nggak ada. Dari situlah seharusnya orang-orang itu menerima terang yang baru. Tapi karena mereka itu, manusia itu kaku sekali. Jadi salah satu racun yang sangat mematikan daripada makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu adalah membuat manusia itu jadi kaku gitu. Berhenti dia, kaku itu kan mati, tidak hidup lagi, stuck gitu. Makanya kalau bicara dengan orang ini, seperti Tuhan katakan, jangan lemparkan mutiaramu ke babi gitu. Nanti dia akan balik menyerang kamu. Nah kira-kira kayak gitu. Babi itu kan berkubang, nah itu namanya dalam lumpur kekotoran. Udah dimandikan pun dia pasti sukanya dia di situ. Seperti itulah manusia yang rusak itu saudara. Dia kembali saja. Padahal saudara dia sudah lihat dirinya munafik gitu ya. Sebetulnya dia menyadari juga gitu loh. Dia membohongi para pendengarnya, dia pakai topeng. Iya,
Iya. Sampai kapan terus begitu? Ya sampai entah berapa kali dia mengalami kematian. Berikan kesempatan lagi hidup 10 kali, 20 kali. Bagi dia, Tuhan itu nyata bagi dia. Tapi Tuhan yang nyata seperti kalau dia itu terus hanya memahami yang di Alkitab itu saja. Ya memang seperti itulah Tuhannya. Iya. Dan dia akan terus hidup seperti cara orang-orang dulu hidup. Makanya kalau di dalam kitabnya dia ada orang-orang yang disebutkan nabi-nabi atau sahabat nabi-nabi, kalau mereka itu beristri banyak gitu kan, maka dia akan membenarkan dirinya untuk beristri banyak. Dan kalau mereka terus diisi dengan itu, dia akan membenarkan orang yang beristri banyak. Yang penting dia tahu ilmu agama. Nah lo, lihatlah. Makanya sampai bisa akur gitu. Karena apa? Karena dia itu mengisi pikirannya dengan itu. Nah, sekarang ketika Tuhan itu, ketika dalam pikiran kita gini, Tuhan sudah datang. Nah, awal-awalnya kan sulit kan? Untuk kita percaya kalau Tuhan sudah datang kan? Awal-awalnya kan saudara itu akan enggan mengatakan kepada orang kalau Tuhan sudah datang kan? Karena pikiran saudara belum terbuka. Apa artinya sebetulnya Tuhan sudah datang? Jadi sebetulnya miss-nya di situ loh saudara, orang-orang itu saudara. Jadi bagi mereka Tuhan sudah datang itu, bagi mereka Tuhan sudah datang kedua kali itu, bagi mereka Yesus yang dulu di Yehuda itu saudara, dia datang menampakkan diri seperti itu. Kan dia laki-laki kan. Jadi bayangan mereka seperti itu sama. Ketika murid-murid mengatakan, guru, kenapa katanya Elia itu sudah datang? Kenapa mereka tidak bisa melihat seperti Yesus melihat? Karena dalam pikiran mereka Elia itu kan dalam gambaran mereka dia berjubah kayaknya nabi, mungkin rambutnya putih lah atau apa gitu, entah dia botak kan, entah apa gitu kan. Kalau kita sekarang saudara, bagaimana pandangan kita Elia itu? Misalnya kayak orang Cina yang pakai jubah itu, kalau kita sering nonton film Cina itu ya, kayak dia kayak suhu gitu, bayangan kita. Bayangan saya tahu nggak kayak Petrus itu kayak siapa? Kayak orang Flores, kayak orang siapa gitu ya, yang rambutnya agak keriting gitu. Bayangan saya kayak gitu aja gitu. Karena apa? Pernah lihat di di film gitu kan. Itu yang mengisi pikiran kita. Seperti itulah orang-orang memandang Yesus yang datang kedua kali itu, saudara. Sementara Yesus mengatakan, sebetulnya Elia sudah datang. Siapakah Elia itu? Yaitu si Yohanes itu. Yohanes Pembaptis itu, gitu loh. Barulah mereka paham. Jadi yang dia maksud
Yesus itu adalah Elia yang adalah Yohanes itu. Karena di situ kan? Berarti Yesus sedang mengatakan Elia itu telah berinkarnasi di dalam diri Yohanes. Gitu sebetulnya bahasanya, gitu loh. Ketika orang mendengarkan kata inkarnasi, karena itu asing di telinganya, karena pengajaran inkarnasi itu hanya ada bagi orang Buddha misalnya, gitu. Maka orangnya sekarang, mereka itu menolak perkataan inkarnasi itu, gitu loh. Kan itu sama dengan begini, sama dengan mengatakan kalau orang-orang itu ada di luar kedaulatan Tuhan. Gitu loh saudara. Jadi mereka sedang mengatakan Allah itu hanya berkuasa atas orang Kristen. Gitu loh saudara. Apakah Allah itu bisa dibatasi dengan agama gitu? Lagian siapa yang menyuruh manusia mendirikan agama itu? Adakah? Agama itu lahir dari apa? Lalu lihatlah bagaimana saudara, kekristenan itu sudah dikuasai oleh negara gitu. Agama itu. Lah sih layakkah dia disebut sebagai pengikut Tuhan? Sementara para pemimpin-pemimpinnya takut kepada pemerintah gitu. Iya kan? Takut bicara gitu. Mereka mengatakan karena mereka ingin membenarkan ketakutan mereka. Mereka mengatakan setiap pemerintahan berasal dari Tuhan. Apakah sedang kali itu? Gak bisa lah. Jadi kalau mereka nanti berbuat semena-mena, mengatur kita berkhotbah, apakah itu Tuhan? Gak bisa kan? Apakah itu sesuai dengan perkataan firman Tuhan? Kalau kita mengizinkan orang lain, apalagi yang tidak percaya kepada firman Tuhan, apakah kita membiarkan diri kita diintimidasi oleh orang itu? Sementara Tuhan saja bilang kalau kita itu saling melayani. Masakan kita membiarkan diri kita diperintah oleh orang-orang yang tidak takut akan Tuhan? Apakah kita membiarkan mereka mengatur kesehatan kita? Kan? Gak bisa kan? Itu dasar kita saudara. Jadi membuat kita itu bebas. Membuat kita itu merdeka. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Lihat ya. Jadi saudara, dengan ini saudara, pikiran saudara ini sedang dibaharui dia gitu. Makanya saudara, ya saya tidak perlu lagi memikirkan, misalnya saya baca misalnya tadi malam misalnya, saya baca satu bagian gitu ya. Menurut saya, wah ini luar biasa sekali gitu. Saya tidak akan berusaha membuat kata-kata saya itu jadi lebih hebat gitu loh. Supaya saudara kagum, untuk apa gitu. Saya biarkan saja apa yang ada di pikiran saudara saat ini ketika kita bersekutu. Itu saja yang kita bicarakan. Itu saja yang saya bicarakan.
ketika saya memandang saudara, ketika saudara tampil bicara seperti ini gitu, kalau saudara bicara, ya itu saja yang kita bicarakan. Itulah persekutuan sebetulnya. Sama kan ketika murid-murid Tuhan kan, mereka menanya ketika mereka melihat bait suci gitu. Wow, megah sekali ya bait suci ini tuh. Hebat sekali ya Salomo. Kamu lihat ini, megah sekali kan kamu lihat. Akan tiba saat, dengerin ya. Satu batu pun tidak akan berdiri di atas batu yang lain ketika bait suci ini diruntuhkan. Masa? Ini kan Tuhan yang suruh bangun loh. Ini kan diizinkan dulu Daud membangun ini loh Tuhan. Dan Salomo, wah. Dan ini menjadi bait kebanggaan loh. Iya, kamu lihat ini. Diruntuhkan. Sekarang, kenapa itu diruntuhkan? Karena ini telah menjadi penjara bagi Tuhan. Orang-orang yang ada di sini telah memenjarakan Tuhan. Diruntuhkan di semua. Seperti itu yang terjadi, saudara. Kalau Tuhan itu dikungkung, diruntuhkan semua. Ya. Namun engkau harus tahu bahwa pekerjaan Tuhan yang berinkarnasi tidak pernah didasarkan pada perasaan. Pada waktu itu, setelah Yesus menyelesaikan pekerjaan penyalibannya, begitu para murid yang mengikuti Yesus telah mencapai titik tertentu dalam pengalaman mereka, mereka merasa bahwa hari Tuhan telah tiba dan bahwa mereka akan segera berjumpa dengan Tuhan. Nah, gitu loh saudara. Oke, dalam pikiran mereka, Tuhan, maukah engkau mau membuat satu orang aku antara Yakobus dan Yohanes itu, satu sebelah kiri, satu sebelah kanan, jika engkau sudah sampai pada kerajaan. Lalu si yang di samping kanannya Tuhan Yesus, Guru, Tuhan, maukah engkau ingatlah aku ketika engkau sampai pada kerajaan. Jadi begitu pikirannya terbuka. Karena itu dalam pikirannya, Yesus mengatakan apa? Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Tahukah saudara? Perkataan itu benar-benar saudara masuk ke dalam diri orang itu. Itulah yang nanti, jadi ketika dia mati itu, perkataan itulah yang membuat dia ada di Firdaus. Karena perkataan itu mencengkeram dia. Perkataan itu membuat seluruh dosa pelanggarannya itu selesai. Iya. Seperti itulah saudara hebatnya perkataan Tuhan yang kita dengarkan setiap hari, saudara. Dia membentuk kita, saudara. Dia seperti membuat satu bangunan. Dia seperti ibu yang sedang meminta, menenun, merendakan. Melalui setiap perkataan-perkataan. Makanya seolah-olah Tuhan itu gak punya perasaan gitu loh. Ketika kalau kita melihat baru dari awal gitu ya. Ketika dibentuk misalnya ketika kan kalau itu bukan pemintal ya. Bukan ya pemintal lah namanya. Kalau merajut itu ya. Kalau misalnya mau buat satu baju gitu. Kalau sekarang kan potong-potong gitu.
Dulu kan nggak kayak gitu. Terus kalau kita lihat masih dalam kayak gini kecil gitu, lama sekali kan untuk jadi gitu. Terus apa ini petak terus gitu. Kalau sekarang kan bentangkan kain, potong-potong, bikin pola, selesai gitu kan. Dulu kan nggak kayak gitu kan. Nah, lihat. Kira-kira seperti itulah Tuhan menenun hidup kita. Nah, mari kita lanjut saudara. Pada waktu itu, itulah perasaan yang mereka miliki. Dan bagi mereka, perasaan ini adalah yang paling penting. Gitu. Kira-kira tujuan daripada perkataan ini sudah membongkar ini loh saudara. Apa yang ada di pikiran kita saat ini tentang percaya sama Tuhan. Kita lebih mementingkan perasaan kita sering. Kita mementingkan kita itu mau selesai kerjanya. Kita lupa dengan perkataan Tuhan. Tuhan manakah di antara kamu yang kalau dia punya hamba, setelah hamba itu pulang dari menggembalakan ternak gitu, atau mungkin mengusahakan lahan gitu, setelah dia pulang, adakah di antara kamu para tuan yang mengatakan, oh kamu sudah pulang ya, sekarang beristirahatlah, makanlah, tidurlah? Adakah? Begitu hambanya itu pulang, kan kamu akan mengatakan, oke, sekarang ikat pinggangmu, buat aku makan, berikan aku makan, siapkan makanan untuk aku. Oh, itu model hamba dulu seperti itu sudah, bukan seperti sekarang. Dari jam sekian ke jam sekian. Ada peraturan saudara. Lewat jam sekian diberikan lembur gitu. Dan kalau orang itu tidak mau lembur, bisa. Tapi karena peraturan itu, dibuatlah peraturan yang lain. Oh, nanti tidak mau lembur, nanti akan dipecat gitu. Dibuat peraturan-peraturan sebelum masuk kerja dia. Kalau dulu memang setiap hamba yang bekerja itu, dia itu benar-benar walaupun dia lapar pulang, nggak boleh dia ini, karena nggak boleh dia ngelawan gitu. Apa nggak tahu ya kalau saya belum makan dari tadi? Nggak bisa. Kenapa kamu nggak makan tadi? Itu urusanmu. Sekarang pokoknya kamu ada di sini, kasih saya makan. Layani saya, ikat pinggangmu. Aduh. Karena apa? Hamba dulu itu dibeli dia. Dia nggak punya hak sedikit pun atas hidupnya. Itulah gambaran yang dibuat Tuhan tentang manusia. Makanya bagi mereka, wah sudah capek ini. Bayangan mereka gini, bayangannya si Paulus kayak gini. Bagiku telah tersedia mahkota. Apakah seperti itu Tuhan? Seperti itukah Tuhan mengatakan prinsip firman-Nya? Tidak. Itu adalah perkataan Dia sendiri. Di mana perkataan itu telah dibuat manusia berikutnya menjadi firman Tuhan loh saudara. Coba lihat. Apakah dengan mengatakan itu, saya itu sedang melanggar firman Tuhan? Apakah kita membatasi Tuhan untuk mengatakan hal itu?
Kalau saudara melihat saya ini di bawahnya Paulus, kalau saudara membuat perbedaan, Paulus lebih hebat, disitulah salahnya kita. Gak akan pernah melihat Tuhan. Bagi Tuhan, kita ini semua hamba, termasuk Paulus. Tuhanlah yang mengajari dia. Tuhan harus menundukkan dia. Kita tidak bisa melihat kelemahannya Paulus, tapi Tuhan melihat jauh ke dalam lubuk hati manusia, entah siapapun dia. Gitu loh cara kita berpikir seperti itu, saudara. Makanya saudara, orang-orang yang tidak misalnya mengikuti pertumbuhan saya gitu, tidak mendengarkan saya setiap hari, mereka kan negatif gitu. Mereka akan cari cara untuk menjatuhkan saya gitu, untuk melawan semua perkataan-perkataan saya. Mereka tidak tahu bahwa di satu saat, di satu sisi, mereka sedang menyinggung Tuhan. Bisa. Nah, tetapi di situ saudara, pada saat saya ditolak oleh orang lain, di saat yang sama, di saat itulah saya mesti merendahkan diri saya. Seperti Tuhan katakan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu. Tetapi akan ada perkataan-perkataan yang lain yang akan keluar. Tergantung di tingkat mana pekerjaan Tuhan itu sedang berada saat ini. Gitu sudah. Jadi yang penting bagi mereka perasaan ini hal yang sangat paling penting. Namun pada kenyataannya perasaan dari dalam diri manusia tidaklah dapat diandalkan. Mereka merasa bahwa mungkin mereka hampir tiba di akhir perjalanan, atau bahwa semua yang mereka lakukan dan alami telah ditetapkan oleh Tuhan. Paulus juga mengatakan bahwa ia telah mengakhiri pertandingannya. Nah, dikutip di sini kan, bahwa ia telah mencapai garis akhir dan sekarang telah tersedia baginya mahkota kebenaran. Itulah perasaan yang ia miliki, dan ia menuliskannya di dalam surat-suratnya serta mengirimkannya ke gereja-gereja, dan dikatakan harus dibacain lagi, bayangin saudara. Karena pada waktu itu saudara, Paulus itu adalah satu tokoh yang sangat disegani, kayak bapak gereja lagi dulu saudara. Apalagi dengan penekanan-penekanannya dia. Kalau ada orang yang memberitakan firman berbeda, Injil berbeda dari yang kau beritakan, terkutuklah dia. Bayangin saudara. Oh, itu kalau saudara dari sisi ketika Tuhan melihat, wow, itu Tuhan bisa sangat marah sekali saudara. Iya. Tapi memang ada dasarnya pada waktu itu saudara. Itu yang membuat dia mengucapkan seperti itu. Tapi permasalahannya adalah generasi berikutnya yang membaca surat-suratnya, yang harusnya telah mengalami pekerjaan yang baru daripada Tuhan itu, karena orang itu terus terpatok kepada surat-surat itu, apalagi sudah ditahbiskan menjadi Alkitab, disitulah letak permasalahannya. Kemana-mana disebarkanlah semua surat ini saudara. Coba saudara bayangkan betapa ruginya pekerjaan Tuhan itu, yang harusnya membawa kemajuan kan. Sudah mulai terbuka enggak?
Saudara sudah merasa mulai ini enggak saudara? Sudah mulai merasa penting sekali enggak persekutuan kita ini? Apakah saudara masih menyamakan persekutuan kita ini dengan persekutuan orang-orang yang mungkin ada juga saat teduh? Masih menyamakankah? Yang nanti terus baca nanti ayat-ayat Alkitab itu gitu, saudara. Terus lagi diulang-ulang. Penting sekali kah kita itu? Misalnya, kita sekarang mau pelajari bagaimana caranya menginjil itu. Penting sekali kah? Kita harus mengenal, kita harus mengembalikan. Ada beberapa persembahan yang tertulis dalam firman Tuhan. Ada persembahan ini. Kita mesti terapkan. Nanti ada persembahan awal tahun, benih awal. Pentingkah? Kita ini, karena kita ini perlu ada para pelayan Tuhan. Penting sekali kah kita itu membuat satu peraturan-peraturan ditahbiskan lagi. Siapa yang jadi diaken lagi. Penting sekali kah? Tindakan semacam itu muncul karena beban yang ia rasakan bagi gereja. Dan karenanya hal itu diabaikan oleh Roh Kudus. Ketika Paulus mengatakan perkataan tersebut, ia tidak merasakan kegelisahan, juga tidak merasakan teguran dalam dirinya. Sehingga ia yakin bahwa hal-hal seperti itu sangat normal dan sangat tepat, dan bahwa perkataan-perkataan itu berasal dari Roh Kudus. Namun memandangnya pada zaman sekarang, semua itu sama sekali bukan berasal dari Roh Kudus. Gitu loh saudara. Seperti saya katakan tadi, di zaman itu penting sekali. Karena pada waktu itu banyak orang-orang yang liar mengatakan demikianlah firman Tuhan. Tapi dia asal bicara saja, terjadi kekacauan. Jadi lihat, mandangnya pada zaman sekarang bukan berasal dari Roh Kudus. Semua itu hanyalah ilusi manusia. Ini loh, memandangnya dari masa sekarang loh. Bagaimana sekarang kita melihat itu? Bagaimana sekarang kita memandang Paulus? Di situ letak perbedaannya, saudara. Disinilah buktinya yang boleh kita rasakan. Jadi iman saudara itu mesti meningkat terus. Tetap saudara, dalam hati saudara itu hanya harus ada Tuhan. Tapi Tuhan yang sejati gitu loh. Tuhan yang melakukan terus pekerjaannya, yang terus mencerahkan gitu loh. Kita gak boleh menuhankan perkataan Paulus. Itu maksudnya saudara. Ya, itu dikatakan menjadi firman Tuhan. Ya, biarkanlah. Dulu kita gak mengerti itu. Tapi kalau Tuhan menerangkannya sekarang, bolehkah kita itu menerimanya sebagai satu kebenaran? Kenapa saudara takut? Apakah saudara benar-benar yakin? Apakah saudara benar-benar ada di sana ketika Tuhan menampakkan diri kepada Paulus itu? Apakah engkau ada di sana? Apakah Tuhan itu mengatakan kepadamu demikian? Sehingga engkau menghambakan dirimu kepada Paulus itu. Sehingga rasanya engkau takut terhadap Paulus itu. Emang siapa dia? Gitu saudara. Siapa yang berani menegur Paulus pada waktu itu? Kan ada yang berani. Kalau orang mau melawan Paulus, dia harus bekerja lebih kuat daripada Paulus. Gitu loh. Siapa yang bisa meruntuhkan dia?
Siapa bisa yang membuat dia itu menaklukkan dirinya dan mencabut kembali kata-kata itu? Siapa? Hanya Tuhan kan? Betul enggak? Dari situlah kita tahu Tuhan sedang ada di antara kita. Tuhan yang berinkarnasi. Tuhan yang datang kedua kali. Tuhan yang di surga itu menjadi nyata, menampakkan diri. Itulah Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi melalui siapapun Tuhan yang Maha Kuasa itu menyatakan dirinya, orang itu tetap harus mengatakan, aku hanya melakukan sebagian dari apa yang ditugaskan kepadaku. Itulah pikiran Kristus. Jadi mau siapapun dia, mau sehebat apapun dikatakan tentang firman Tuhan tentang anak laki-laki itu, dia dirampas loh. Berarti dia bukan miliknya dia lagi. Dia dirampas dari dunia ini, dibawa ke tahtanya Tuhan. Bukankah kita seperti dirampasnya? Jadi sekarang, apakah anak laki-laki itu berbicara mengenai gender, saudara? Apakah di surga ada gender? Enggak kan? Cuman kenapa kata-kata itu menjadi penting bagi saya? Itu ketika saya mengatakan, saya adalah anak daripada ibu itu. Gitu loh saudara. Supaya saudara ngerti. Tuhan tidak mau saya itu di bawah bayang-bayang ibu itu. Gitu loh maksudnya. Karena kalau di bawah bayang-bayang ibu itu gitu, di bawah bayang-bayang perempuan itu, gitu ya cara ngelihatnya ya. Tidak boleh melihat, oh perasaan saya, oh ada perbedaan. Gak bisa melihat kayak gitu. Dia tetap menjadi ibu bagi saya, sama seperti Maria tetap menjadi ibu bagi Yesus. Gitu loh maksudnya. Jangan sempit pikirannya. Jangan dangkal. Seandainya si ibu itu mendengarkan ini gitu, dia harus berani menundukkan dirinya kepada Tuhan. Gak menganggap keibuan dia itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan gitu loh. Dia harusnya menjadi seorang ibu yang menjadi dewasa. Maria gak boleh mengatakan, gak boleh dia sakit hati terhadap perkataan Tuhan Yesus itu gitu. Karena memang itu perkataan dia benar, perkataan Tuhan itu benar. Aku bukan anakmu loh. Sebetulnya itu benar. Kalau engkau mengatakan aku anakmu, berarti Allah itu anakmu. Kira-kira gimana? Itu loh maksud perkataan Tuhan Yesus gitu. Tapi walaupun demikian, Yesus itu tidak melanggar firman Tuhan. Makanya ketika dia bangkit, ada catat dalam Alkitab, lalu dia datang ke rumah Maria. Ada lagi kan? Enggak ada kan? Perempuan-perempuan yang lain yang datang mengunjungi dia di kuburannya. Itulah saudara. Saudara lihat di situ. Yang menjadi terdahulu bisa menjadi terkemudian kan? Apakah Tuhan itu harus memperjuangkan? Oh karena dia ibunya, harus memprioritaskan ibunya itu? Tidak kan? Itulah berarti Tuhan itu sendiri yang gak boleh tergantung kepada perasaan. Karena dia Tuhan. Sama dengan kita saudara. Kalau Tuhan menunjukkan anugerahnya bagi kita saat ini, kalau kita berhenti
dengan perasaan kita, maka kita tidak akan pernah melihat Tuhan yang sebenarnya. Suatu saat kita bisa menjadi ketinggalan. Maka saudara harus membuat hati saudara terus bergelora, merindukan Tuhan itu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Kau telah memimpin dan mengajar kami. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya. Semua orang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin.